Cerita dimulai dengan kehebohan munculnya fenomena gerhana matahari yang terjadi 61 tahun sekali. Orang-orang sibuk mengabadikan momen tersebut, namun ada juga yang tidak bisa menikmatinya. Contohnya seperti boyband Eclipse yang sedang sibuk melakukan promosi dan seorang perempuan remaja di sebuah rumah sakit. Perempuan remaja itu bernama Imsul. Tatapan matanya terlihat kosong. Dia hanya terus mengabaikan keluar jendela dan mengabaikan ibunya yang sibuk menggunting kuku kakinya. Meski terus berusaha bicara, Ibu Imsul, yaitu Mbok Son, sebenarnya sangat sedih melihat anaknya yang tidak punya semangat hidup lagi. Mbok Son tidak sengaja memecahkan gelas saat hendak mengambil salep untuk mengobati jari kaki Sul yang terluka karena dia menggunting kukunya terlalu pendek. Saat Mbok Son pergi untuk mengambil peralatan untuk membersihkan pecahan kaca, Sul secara diam-diam mengambil potongan pecahan gelas. Dia hendak melakukan bunuh diri. Sebelum dia melakukan niat itu, HP-nya berbunyi. Sul tidak mau mengangkat, tetapi penghuni kamar lain menyuruhnya untuk mengangkat saja telepon itu. Yang menelpon adalah Sunche dari Eclipse. Eclipse sekarang sedang sibuk-sibuknya melakukan promosi grup mereka. Salah satu media promosi adalah radio yang mempunyai program untuk menelpon orang-orang secara random. Seharusnya program ini sangat menyenangkan, tetapi berubah jadi canggung saat Sul menjawab dengan ketus kalau dia tidak mengenal Sunche ataupun Eclipse. Sul sudah sangat lelah dengan kehidupannya dan berusaha untuk tidak emosi. Tetapi semua runtuh ketika MC radio memberitahu kalau Sul mendapatkan hadiah sepatu lari. "Kamu sebut itu hadiah? Kamu pikir bisa membuatku berjalan lagi? Itu yang kuinginkan," teriak Sul. "Jika kamu tidak bisa melakukannya, kenapa kamu menelpon dan menggangguku? Padahal aku tidak memintanya. Kamu bersenang-senang melakukan telepon iseng seperti ini. Bagus untuk kalian bahwa hidup menyenangkan bagi kalian. Di suatu tempat di dunia ini, ada orang yang tidak ingin hidup karena cuacanya terlalu bagus. Jadi, jangan melakukan telepon iseng seperti ini lagi. Kamu membuatku ingin membakar stasiun TV-mu," teriak Sul dan membanting HP-nya. MC dan Steph terkejut karena tidak menyangka dengan respon Sul. "Apa? Kamu masih mendengarku?" tanya Sunche. Sebelum MC mengakhiri telepon, "Terima kasih karena tetap hidup. Orang-orang terkasihmu di sekitarmu akan lega dan bersyukur bahwa kamu masih bersama mereka. Jadi, kamu harus menjalani hidupmu hari ini karena ini hari yang indah. Besok akan hujan. Kalau gitu, selagi kamu menunggu sampai hujan berhenti, hiduplah sehari lagi. Jika kamu terus begitu, mungkin akan datang hari saat hidup tidak tampak begitu menyedihkan," ujar Sunche dengan tulus. Ucapannya itu membuat tangis Sul pecah. Ibu yang baru saja kembali terkejut dan ikut menangis bersamanya. Sul masih sangat sulit menerima kenyataan bahwa sebuah kecelakaan telah membuatnya tidak bisa berjalan lagi. Tahun demi tahun berlalu. Sul sudah bisa beradaptasi dengan kondisinya dan sudah kembali menjadi ceria. Meski harus menggunakan kursi roda, tetapi dia masih memiliki orang-orang yang menyayanginya seperti ibunya, neneknya, kakaknya, dan sahabatnya. Dan dia juga punya orang yang dia sukai, yaitu Ryu Sunche dari Eclipse. Sul adalah penggemar beratnya. Kamarnya saja dihias dengan pernak-pernik Eclipse yang berhubungan dengan Sunche. Sul juga rela membeli jam tangan Sunche dari lelang sebesar $3.000. Tentu saja dia bohong ke ibunya kalau dia membelinya dengan harga $300. 알았어, 가만히 있어봐. 엄마.
이놈 기집애야. 이깎게 뭐라고? 아침 대바람부터 그냥. 무려 경매에서 300만 원이나 주고서. Hari ini, Seoul akan datang ke konser Sunjae untuk pertama kalinya. Sudah 5 tahun sejak Eclipse mengidolakan konser. Jadi, wajar jika konser ini adalah konser yang ditunggu oleh para penggemar. Sementara itu, di tempat konser, Sunjae sedang berdebat dengan manajernya. Manajernya memaksanya untuk menerima tawaran film dari seorang sutradara terkenal, dan sebagai imbalannya, dia akan mengizinkan Sunjae untuk mengambil cuti panjang. Sunjae menolak. Yang dia inginkan bukanlah cuti, tetapi pensiun. Permintaan itu mungkin tidak dikabulkan oleh manajernya. Sebelum pergi, Seoul harus melakukan tugas mengedit video dari kliennya. Sekarang, Seoul bekerja sebagai editor freelance. Video yang harus dieditnya adalah video seorang peramal yang membahas soal kehidupan setelah kematian, di mana setelah mati, jiwa yang mati harus melewati sungai Sanju. Selesai melakukan pekerjaannya, Seoul langsung bergegas pergi ke tempat konser. Untunglah ada sahabatnya, Yunjo, yang bersedia mengantarkannya ke tempat konser. Yunjo terlihat sangat peduli dengan Seoul hingga rela beli mobil yang lebih besar agar Seoul lebih nyaman. Yunjo juga tahu kalau Seoul adalah penggemar berat Sunjae. Jadi, dia meminjam buku tahunan milik junior dari seniornya yang merupakan lulusan angkatan 13 di SMA Jagam. SMA Jagam merupakan tempat Sunjae dulu pernah bersekolah, dan di buku tahunan itu ada foto-foto Sunjae. Tentu saja Seoul langsung meminta izin untuk mengambil foto Sunjae saat SMA. 맞다, 그랬지. 꿈을 덕질하고 있었으니까. Penyesalan Seoul adalah kenapa dia tidak mengenali Sunjae sejak dulu, padahal SMA Jagam berada di seberang SMA mereka. Yunjo mengingatkan kalau saat SMA kan Seoul adalah penggemar seseorang. Saking sudah lamanya, Seoul sampai lupa orang yang disukai Seoul saat SMA juga sekolah di SMA Jagam dan satu angkatan dengan Sunjae. Tapi orang itu berhenti sekolah sebelum kelulusan, makanya tidak ada fotonya di buku tahunan. Menurut rumor, orang tersebut berkelahi dengan murid-murid SMA lain. Tidak lama setelah kecelakaan Seoul, beritanya sangat heboh saat itu. Harusnya orang itu dikeluarkan, tetapi pihak sekolah mengizinkan untuk keluar sendiri. Begitu sampai di tempat acara, Seoul langsung sibuk mengambil foto dengan poster Sunjae. Tidak lupa meninggalkan pesan di board yang telah disediakan. Padahal hari ini hari konser Eclipse setelah 5 tahun. Tetapi ada saja fan-fan yang membandingkan para personel. Salah satunya fan Inhyuk yang tidak terima karena ada segmen Sunjae akan tampil solo di panggung. Mendengarnya saja sudah membuat Seoul emosi. Baru juga mau emosi, Seoul dapat telepon dari Bon Cinema yang telah melihat CV yang dikirimnya dan meminta datang sekarang juga untuk interview, karena ini adalah hal yang ditunggu-tunggu dan masih ada waktu hingga 2 jam sebelum konser. Seoul menyanggupi untuk datang sekarang juga. Orang yang menelpon untuk wawancara juga kaget saat melihat Seoul menggunakan kursi roda. Terpaksa dia menolak Seoul sebelum interview. Alasannya karena tempat kerja mereka di lantai 2 dan tidak ada lift di sana. Akhirnya Seoul pun sedih, tetapi berusaha tetap baik-baik saja dengan memikirkan Sunjae. Masalahnya, bus yang dinaiki Seoul terjebak macet parah. Saat dia tiba di gedung acara, sudah tak ada fan lagi karena semua sudah masuk. Panitia juga tidak bisa membiarkan masuk karena gedung sudah ditutup. Seoul tidak menyerah dan mulai berekspresi sedih sambil menceritakan kesulitannya untuk datang dengan bus. Panitia akhirnya luluh karena melihat kondisi Seoul. Saat semua sudah lancar dan mengizinkan Seoul untuk masuk,
Sol malah kehilangan tiketnya. Sepertinya tiketnya jatuh saat dia mengeluarkan HP dari tasnya untuk membayar bus. Konser di dalam berlangsung sangat meriah. Sol tidak beranjak pergi, dia tetap duduk di luar gedung dan memakai bando. Dia bisa sayup-sayup mendengar suara nyanyian meski tidak berada di dalam gedung konser. Sol tetap ikut bernyanyi. Konser ditutup dengan nyanyian solo dari Sunjae. Konser sudah berakhir dan saatnya untuk pulang. Meski hanya berada di luar, Sol tetap bahagia. Ditambah lagi salju pertama turun hari ini. 좋겠다. Baru 선재가 juga mau 좋아하겠다. pulang, seorang malah menabrak hingga ponsel di tangannya terjatuh dan layarnya pecah. Sol sendirian melewati jembatan untuk menuju halte bus. Cuaca sangat dingin dan dia tidak membawa hot pack. Mendadak kursi rodanya malah mati karena kehabisan baterai. Air mata Sol akhirnya tumpah. Dia kesal karena hari ini sangat sial. Dia ditolak kerja karena kondisinya tidak bisa melihat konser Sunjae. Ponselnya jatuh dan layarnya rusak. Sekarang kursi rodanya malah habis baterai di tengah jembatan. Sunjae yang mau pulang ternyata melewati jembatan itu dan melihat Sol. Dia langsung berhenti menolongnya. Sol tercengang. Dia sangat bahagia karena bisa melihat idolanya. Saking bahagianya, dia sampai tidak tahu harus berkata apa-apa. Sunjae tidak hanya bicara padanya, tetapi juga memberikannya hot pack dan menawarkannya tumpangan. 근데 왜 울지? 나 안 울렸는데. Baru juga mau mengiyakan tumpangan Sunjae, Hyunju malah datang untuk menjemputnya. Sebelum Sunjae pergi, Sol memberikan setoples permen kesukaan Sunjae. Setelah sampai rumah dan bertukar baju, Sol mengajak ibunya berbincang. Dia mau tahu siapa nama orang yang menyelamatkannya dari kecelakaan belasan tahun lalu. Ibu terdiam sejenak dan tampak gugup dan kemudian menjawab tidak ingat karena sudah terlalu lama. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Tidak apa-apa, karena aku bertemu orang yang membuatku hidup. Aku bertanya tentang orang-orang yang menyelamatkanku. Aku merasa bersalah karena tidak berterima kasih saat itu, jawab Sol. Sebelum tidur, Sol menata barang-barang milik Sunjae yang dimilikinya, seperti jam tangan, hot pack yang diberikan Sunjae tadi. Untuk sesaat, layar jam tangan tersebut sempat bersinar, namun saat diperiksa tidak ada yang salah. Sol pun tidak jadi menyimpannya dan memakainya lagi. 정도 되려나? 정도? 기사가 진짜면 어쩌죠? 난 안 믿어. 야, 정전까지 돼. Namun, rasa bahagia menghilang ketika grup fans Sunjae dipenuhi dengan chat terkait artikel yang baru saja keluar beserta video. Artikel tentang Ryun Sunjae yang bunuh diri dengan melompat ke kolam renang dan kini sedang dilarikan ke rumah sakit. Sol yang masih tidak percaya segera pergi dari rumah sakit. Tanpa didampingi siapapun, ia pergi dengan menggunakan kursi roda biasa. Di tengah jalan, dia bertabrakan dengan bersepeda dan jam tangannya terjatuh ke bawah sungai dangkal. Sol segera ke bawah untuk mengambil jam tangan tersebut. Jam tangan berhasil didapatkannya bersamaan dengan munculnya berita konfirmasi kematian Sunjae di billboard. Sol masih tidak mau percaya dan segera memeriksa berita dari HP-nya. Semua penuh dengan berita kematian Sunjae dan kemungkinan bahwa itu bunuh diri. Sol mulai menangis, tidak terima. Padahal mereka baru saja bertemu
Padahal Sunje memberikannya semangat untuk meneruskan hidup. Tetapi kenapa keajaiban tiba-tiba terjadi? Seketika Sol membeku. Waktu berjalan mundur dan tiba-tiba saja Sol sudah berada di ruang kelas. Gurunya memarahinya karena tidur. Sol masih sangat bingung dan merasa semua adalah mimpi karena dia bisa merasakan kakinya lagi. Semua orang bingung dengan tingkahnya yang mengabaikan guru. Dan tiba-tiba saja Sol berlari keluar sekolah menuju SMA Jagam yang ada di seberang gedung sekolahnya. Dia bertanya kepada siswa yang dilihatnya, "Di mana Sunje?" Sunje sedang berada di gedung kolam renang untuk menjadi teman kompetisi latihan Pak Taewan untuk musim panas Beijing 2008. Gedung itu berada agak jauh dari sekolah, tetapi Sol tetap nekat menuju ke sana. Saat harus menyeberang jalan raya, Sol agak ketakutan. Dia harus menarik napas panjang dan menghitung dari 1 sampai 5. Sepertinya itu adalah trauma Sol. Begitu lampu penyeberang warna hijau, Sol langsung berlari kencang dan menyeberanginya. Pintu gedung kolam renang itu dikunci, tetapi entah gimana caranya, Sol berhasil menemukan jalan masuk lain. Begitu melihat Sunje di kolam renang, Sol langsung berteriak kencang memanggil namanya, kemudian berlari dan memeluk Sunje. Orang-orang di sekitar tentu kebingungan, apalagi security yang sibuk melindungi Pak Taehan karena mengira Sol adalah fan Taehan. Ternyata malah memeluk Sunje. "Kamu pasti kesulitan sendirian, merasa sangat kesepian. Kamu bahkan tidak bisa memberitahu siapapun bahwa kamu kesulitan. Aku tidak tahu kamu sangat menderita. Maaf, aku tidak menyadarinya," ujar Sol sembari menangis. "Aku mencintaimu, Sunje." Suasana mengharukan tersebut diinterupsi oleh para security yang menyeret Sol keluar. Sol masih mengira semua adalah mimpi, terus berteriak mencintai Sunje sambil diseret. Setelah diseret keluar, security memperingati Sol untuk tidak memberitahu pertandingan rahasia ini ke siapapun, karena Sol begitu gigih mau masuk kembali. Security tidak sengaja mendorongnya agak keras, hingga Sol terjatuh. Kenapa terasa sakit? Sol bingung. Sambil terus berjalan, tidak tahu arah. Sol memikirkan kenapa di dalam mimpi bisa terasa sakit. Jam tangan Sunje juga masih ada bersamanya. Tidak terasa, Sol sudah sampai di depan jembatan. Dia langsung ingat tentang sungai Sanju yang dibilang kliennya. Apa dia juga sudah mati? Sunje sudah siap latihan dan melewati jalan yang dilewati Sol. Dia bingung melihat Sol yang duduk di depan jembatan. Sol benar-benar mengira kalau dia sudah mati. Sunje juga melihat jam tangan Sol yang mirip seperti miliknya, dan Sol bilang kalau itu memang jam tangan Sunje. Sol juga bicara aneh soal kematian dan bilang akan menemaninya, tetapi kemudian menangis karena memikirkan ibunya. Sangat aneh. Sol juga melarang Sunje untuk melewati jembatan. Sunje tidak mau mendengarkannya. Terpaksa Sol memukulnya untuk menahannya. Dia juga mengajak Sunje untuk hidup bersamanya. Sunje langsung ketakutan dan lari ke dalam taksi, meninggalkan Sol. Kenapa di akhirat ada taksi? Masih bingung dengan yang terjadi, ibunya menelpon dan memarahinya untuk segera pulang. Berani-beraninya dia bolos sekolah. Sunje udah tiba di rumah dan siap untuk belajar. Saat dia mau menyimpan jam tangannya, dia menemukan jam tangannya masih ada di mejanya. Ini bukan jam tangannya, tetapi kenapa Sol bilang itu jam tangannya? Sol juga sampai di rumahnya yang membuka tempat sewa DVD. Sangat aneh, kenapa semuanya termasuk gedung-gedung sekitar sama seperti masa lalu? Kenapa ibunya terlihat sangat muda? Ibu mengira Sol hanya berusaha memuji agar dia tidak dimarahi. Sol masih bingung dan
bertambah bingung saat melihat kalender tahun 2008 di bulan Juni. Untuk meluruskannya, dia mencari neneknya. Neneknya ingat padanya, soalnya di tahun 2022 neneknya sudah pikun dan tidak pernah memanggil namanya lagi. Sol akhirnya paham bahwa dia kembali ke masa lalu sebelum dia mengalami kecelakaan dan kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Sol kembali menangis, tangisan bahagia karena bisa berjalan lagi. Tetapi dia takut kalau ini hanya mimpi sesaat. Jadi dia pergi ke kamar ibu dan neneknya untuk tidur bersama mereka. Pagi harinya, saat bangun, Sol tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Sol langsung sedih karena ternyata semua hanya mimpi. Ternyata karena kakaknya, Em-kun, tidur menimpa kakinya. Dan semua bukan mimpi. Sunjae sudah tiba di sekolah tetapi tidak langsung masuk gerbang, melainkan melihat gedung sekolah seberang. Dia mau mengembalikan jam tangan Sol. Seolah takdir, Sol melihatnya, matanya berkaca-kaca karena teringat Sunjae di masa depan akan meninggal. Hujan pun turun. Sunjae melihat dan mendekatinya. Dia agak bingung karena Sol menangis. Meski begitu, dia memayunginya. Ini membuat Sol teringat pada Sunjae memayunginya dari salju. Hingga film ini pun berakhir. Lanjut episode